Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Jika di video sebelumnya saya membahas mengenai business environment atau lingkungan bisnis, kali ini saya akan membahas mengenai business organization atau organisasi bisnis. Mari kita simak videonya. Apa itu organisasi bisnis? Organisasi adalah sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, organisasi digunakan sebagai alat dan tempat berkumpulnya orang-orang dan bekerja sama secara rasional dan sistematis. Rasional dan sistematis dijelaskan oleh operasi yang direncanakan, dikendalikan, dan teratur dari sumber daya yang tersedia dalam bentuk uang, bahan, mesin, metode, lingkungan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Griffin dan Ebert tahun 2007 yang mengatakan bahwa bisnis adalah organisasi yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Organisasi bisnis tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal dengan istilah perusahaan. Organisasi bisnis berkaitan erat dengan perekonomian dan sistem ekonomi. Perkembangan dan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berfungsinya sistem ekonomi tersebut. Di dalam organisasi bisnis terdapat beberapa hal yang penting yang sangat berpengaruh dalam organisasi bisnis. Yang pertama adalah sifat perusahaan. Di dalamnya terdapat produksi yang kompleks yang mempunyai manfaat untuk mengatur produksi pada perusahaan. Manfaat mengatur produksi tersebut dapat berupa sebagai perencanaan. Perencanaan merupakan sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Apabila perencanaan bisa dilakukan dengan baik, hal tadi akan membantu perusahaan pada meminimalisir porto produksi. Perusahaan pun mampu memutuskan harga menggunakan margin yang bisa membentuk laba. 2. Jasa pendukung. Ini merupakan jasa yang dipakai untuk menunjang proses produksi. Umumnya dipakai untuk memutuskan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sinkron menggunakan tujuan perusahaan. 3. Proses pengolahan. Proses yang ketiga ini sangat krusial karena dipakai untuk memasak produk. Dalam prosesnya, umumnya memanfaatkan asal daya secara efektif dan lebih efisien. 4. Pengawasan. Agar tujuan perusahaan bersiklus menggunakan baik mana diperlukan supervisi. Hal ini berfungsi untuk mengklaim agar proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua ada tujuan perusahaan. Perusahaan didirikan menggunakan tujuan primer, yaitu untuk mencari laba menggunakan dan memperoleh keuntungan yang sesuai agar kelangsungan perusahaan bisa dipertahankan. Tujuan mencari laba dapat menuntut tiap-tiap perusahaan agar bisa menjalankan taktik eksklusif dan kebijakan-kebijakan eksklusif. Sebagai akibatnya dapat bersaing seiring menggunakan perkembangan zaman yang demikian pesat. Pengelolaan yang optimal dalam perusahaan akan membentuk efisien dan efektivitas yang tinggi pada produksi. 3. Pemisahan kepemilikan pada kontrol. Beldick menganggap masih ada motif manfaat privat control atau private benefit control apabila pemegang saham mampu mengendalikan perusahaan melalui serangkaian kepemilikan. Manfaat privat ini berupa manfaat yang diperoleh seseorang pemegang saham yang mempunyai penguasaan kontrol menggunakan menciptakan kebijakan perusahaan yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Berdasarkan sudut pandang manfaat privat control, istilah Beldick, seseorang pemegang saham pengendali bisa memperoleh manfaat privat lebih akrab menggunakan mengendalikan 4 perusahaan secara nirlaba pribadi daripada mengendalikan satu perusahaan secara pribadi menggunakan jumlah kapital yang setara. Beldick berharap
Output temuannya bisa berguna bagi poli pihak guna mengurangi kemungkinan terjadinya ekspropriasi sang pemegang saham pengendali yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat ada hubungan prinsipal agen. Dalam teori keagenan menyebutkan mengenai dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal agen. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang yang disebut prinsipal memerintah orang lain atau yang disebut agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi kewenangan pada agen. Apabila prinsipal dan agen mempunyai tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan seluruh yang diperintahkan sang prinsipal. Ada perusahaan sebagai badan hukum, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pemilik tunggal. Kepemilikan tunggal adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, dan biasanya pemilik memiliki peran pengawasan langsung dalam mengelola operasi organisasi. Organisasi ini biasanya berskala kecil dan tidak terlalu kompleks. Di Indonesia, jenis organisasi ini antara lain seperti akuntan publik, dokter, dan lain sebagainya. 2. Kemitraan. Kemitraan adalah suatu bentuk hubungan kerja yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka dengan menyatukan sumber daya dan mengkoordinasikan kegiatan bersama. Kemitraan hanya dapat terjadi jika para pihak telah memiliki kesepakatan. Kemitraan atau partnership berarti hubungan kerjasama antar dua pihak atau lebih yang bersifat sinergis dan sukarela, berdasarkan saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Dengan kata lain, kemitraan usaha adalah hubungan kerjasama yang setara antar pelaku usaha, terutama dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. 3. Perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana barang atau jasa diproduksi. Semua faktor produksi bertemu di sebuah perusahaan, dimulai dengan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukum yang berkaitan dengan perusahaan. Oleh karena itu, hukum perusahaan adalah perjanjian dalam dunia usaha niaga yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha menurut hukum atau legal. Lalu selanjutnya ada organisasi internal perusahaan. Struktur operasi internal perusahaan seringkali diatur oleh ukurannya. Perusahaan kecil cenderung dikelola secara terpusat, dengan pengambilan keputusan beroperasi melalui hierarki manajerial yang jelas. Yang pertama ada bentuk U from Business Organization. Satu di mana organisasi pusat perusahaan seperti kepala eksekutif atau tim manajerial yang bertanggung jawab untuk administrasi perusahaan sehari-hari dan untuk merumuskan strategi bisnisnya. Di perusahaan kecil hingga menengah, manajer dari berbagai departemen pemasaran, keuangan, dan produksi bertanggung jawab langsung kepada seorang kepala eksekutif yang fungsinya untuk mengordinasikan aktivitas mereka, menyampaikan strategi keseluruhan perusahaan kepada mereka, dan menjadi bertanggung jawab untuk komunikasi antar departemen. Lalu yang kedua ada bentuk M from Business Organization. Satu di mana bisnis diatur ke dalam departemen terpisah sehingga bertanggung jawab untuk perusahaan manajemen sehari-hari dipisahkan dari perumusan rencana strategi bisnis. Untuk mengatasi masalah organisasi ini, perusahaan dapat mengadopsi bentuk M atau multidivisional dari struktur manajerial. Perusahaan ini dibagi menjadi beberapa divisi. Setiap divisi dapat bertanggung jawab atas produk atau kelompok produk tertentu atau pasar tertentu, menjalankan sehari-hari dan bahkan keputusan jangka panjang tertentu. Dari setiap divisi
akan menjadi tanggung jawab manajer divisi. 3. Organisasi datar. Organisasi datar adalah salah satu yang sepenuhnya merangkul perkembangan terbaru dalam teknologi informasi dan dengan demikian dapat mengurangi kebutuhan akan sekelompok besar manajer menengah. Manajer senior melalui sistem informasi baru ini dapat berkomunikasi dengan mudah dan langsung dengan mereka yang lebih rendah dalam struktur organisasi. 4. Perusahaan multinasional dan organisasi bisnis. Jenis organisasi bisnis lebih lanjut yang mungkin kami identifikasi terkait erat dengan perluasan dan pengembangan perusahaan multinasional. Struktur organisasi nasional semacam ini telah berkembang sebagai respon terhadap usaha-usaha yang berusaha mengendalikan aktivitas bisnis mereka dalam skala global. 3 bentuk organisasi bisnis multinasional. Yang pertama ada bentuk H. Bentuk H atau perusahaan induk dalam banyak hal merupakan variasi dari struktur bentuk M. Perusahaan induk atau perusahaan induk lainnya adalah salah satu yang memiliki kepentingan pengendali di anak perusahaan lainnya. Anak perusahaan ini pada gilirannya mungkin juga memiliki kepentingan pengendalian di perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan internasional yang terintegrasi. Perusahaan internasional terintegrasi adalah struktur organisasi di mana anak perusahaan internasional perusahaan daripada mengejar strategi bisnis independen, mengordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas mereka dalam mengejar tujuan dan sasaran perusahaan bersama. Dan yang terakhir ada asosiasi transnasional. Bentuk lebih lanjut dari organisasi bisnis multinasional adalah asosiasi transnasional. Di sini kantor pusat bisnis memiliki sedikit investasi ekuitas di anak perusahaannya. Ini sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat. Asosiasi transnasional merupakan suatu bentuk organisasi bisnis di mana anak perusahaan dari suatu perusahaan di berbagai negara terikat secara kontraktual dengan perusahaan induk untuk menyediakan output atau menerima input dari anak perusahaan lain. Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa dalam suatu bisnis yang diatur oleh pemimpin perusahaan dengan tujuan bisnis perusahaan tersebut, keberhasilan relatif sangat dipengaruhi oleh sifat perusahaan. Tidak hanya sifat perusahaan, tetapi dipengaruhi oleh perusahaan sebagai badan hukum dan organisasi internal dengan struktur organisasinya. Demikian penjelasan mengenai organisasi bisnis. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh para audiens. Saya Nur Halimah, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.